Oke guys, di video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah 3 anak di bawah umur menjadi pembunuh berantai. Langsung aja kita simak. Pembunuhan seringkali terjadi karena berbagai faktor seperti dendam, adu mulut, atau sakit hati. Pembunuhan juga seringkali dilakukan oleh seorang pemuda atau dewasa yang tingkat interaksi dengan lingkungan sekitar sudah cukup tinggi. Namun, apa jadinya jika peristiwa pembunuhan dilakukan oleh seorang yang masih berusia di bawah umur alias anak-anak dan dilakukan berkali-kali? Tentu mengerikan. Dan ternyata para psikopat cilik ini benar-benar ada. Siapa saja? Langsung saja kita simak. Yang pertama, David Brown. Psikopat muda yang pertama berasal dari seorang remaja berusia 16 tahun bernama David Brown. Ia dikenal telah membunuh seluruh anggota keluarganya, yakni ayah, ibu, dan saudara kandungnya dengan menggunakan sebuah kapak. Peristiwa pembantaian ini terungkap pada tanggal 3 Oktober 1971 saat pihak kepolisian menemukan mayat dari keluarga David, yakni Bernard, Paulette, Diane, dan Richard. Namun, mayat David dan Joy tidak ditemukan. Polisi pun langsung melakukan investigasi dengan mendatangi sekolah David. Di sekolah David ternyata beredar rumor bahwa Davidlah yang membunuh seluruh anggota keluarganya. Hal itu dikatakan oleh seorang staf yang diminta keterangan oleh pihak kepolisian. Dugaan kalau David adalah pelaku pembunuhan diperkuat oleh pernyataan oleh seorang teman perempuan David. Ia mengatakan jika pada pagi hari di tanggal 3 Oktober 1971, David mengajak untuk bolos sekolah. Setelah itu, David pun menceritakan peristiwa pembantaian yang dilakukannya. Menurut cerita sang gadis, pada malam sebelumnya atau tanggal 2 Oktober 1971, pada pukul 11.30, David terlibat pertengkaran yang cukup hebat dengan ayahnya. Setelah itu, David pun terjaga hingga pukul 3 pagi. Kemudian, David bergegas menuju ruang bawah tanah untuk mengambil kapal. Ia pun kemudian membunuh anggota keluarga dimulai dari ayahnya. Namun, meski telah mendapatkan bacokan, ayah David masih tetap sadar hingga David pun memukulnya berkali-kali dengan kapak tersebut. Wow, sangat mengerikan bukan? Setelah dipastikan tewas, David kemudian membunuh anggota keluarga lainnya. Akhirnya David berhasil ditangkap pada tanggal 19 Februari 1988 atau 16 tahun setelah peristiwa pembantaian. Pada tanggal 16 Oktober 1889, ia pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Yang kedua, Jesse Pomeroy. Dibilang Jesse merupakan seorang pembunuh berantai termuda dalam sejarah Massachusetts, Amerika Serikat. Pemuda yang lahir pada tahun 1859 ini telah membunuh sekitar 9 orang di usianya yang sebelum menginjak 12 tahun. Semua korbannya adalah anak-anak yang masih muda. Hal ini terkuak dari adanya laporan beberapa seorang terhadap anak kecil pada tahun 1871 hingga 1872. Kondisi para korban nyaris sama, yakni mendapatkan luka memar dan beberapa di antaranya juga luka sayatan. Mengetahui hal tersebut, Ruth,
Ibu dari Jesse membawa Jesse dan kakaknya Carlos untuk pindah ke luar kota di tempat barunya, yakni South Boston. Ternyata ulah Jesse masih berlanjut. Kali ini pihak kepolisian berhasil mendapatkan barang bukti dan Jesse pun mendekam di dalam penjara anak-anak Massachusetts. Jesse kemudian baru bebas pada Februari 1974 atau saat Jesse berusia 14 tahun. Ia pun bisa kembali pulang ke rumahnya. Namun, bukannya bertaubat, ternyata Jesse masih tidak kapok juga. Masih pada tahun yang sama, kepolisian mendapatkan laporan tentang orang hilang bernama Kathy Curran, seorang anak perempuan yang masih berusia 10 tahun. Sekitar 10 bulan kemudian atau tanggal 22 April 1874 ditemukan sesosok mayat seorang bocah bernama Horace Mellon dengan kondisi tubuh yang sudah termutilasi. Polisi pun kembali mencurigai Jesse sebagai pelaku utama, namun barang bukti yang ditemukan masih sangat kurang. Nah, beberapa lama kemudian barulah kecurigaan polisi terbukti. Pihak kepolisian menemukan mayat Kathy, bocah perempuan yang hilang ditemukan di ruang bawah tanah tempat ibu Jesse membuka jasa penjahitan. Ia pun kembali ditangkap dan kali ini dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dan yang ketiga, Craig Calder Page. Pembunuh berantai yang terakhir berasal dari Wasatch, Rhode Island, Amerika Serikat. Nama Craig Calder Page, ia diketahui telah membunuh 4 orang tetangganya. Pembunuhan tersebut dilakukan pada saat berusia 13 dan 15 tahun. Kasus yang pertama terjadi pada tanggal 27 Juli 1897. Saat malam hari, Craig membobol rumah tetangganya yang hanya berjarak 2 rumah dari rumahnya. Saat berada di rumah tetangganya, Craig mengambil pisau yang ada di dapur dan menghabisi nyawa seorang wanita bernama Rebecca Spencer dengan menikamnya sebanyak 58 kali. Kasus yang kedua terjadi pada tanggal 1 September 1989. Craig diketahui membunuh 3 orang tetangganya, yakni Joan Hinton serta 2 orang putrinya yang bernama Jennifer dan Melissa. Pada saat itu, Craig ditengarai tengah dalam kondisi mabuk berat akibat menghisap ganja. Ia pun kemudian menikam Joan sebanyak 57 kali, Jennifer sebanyak 62 kali, dan Melissa sebanyak 30 kali, serta memukul kepalanya hingga pecah. Setelah ditangkap, Craig mengakui perbuatan tersebut, namun anehnya, ia tampak tidak menyesal sama sekali atas tindakan kejinya tersebut. Motif pembunuhan yang dilakukan Craig diduga karena rasisme yang saat itu masih kental terasa. Itu dia 3 orang psikopat muda yang dengan kejinya menghabisi nyawa manusia. Mengerikan ya. Semoga aja di Indonesia nggak terjadi hal semacam itu. Penting juga bagi orang tua untuk selalu memperhatikan dan mendidik anaknya dengan baik, sehingga bisa menjadi pribadi yang sesuai dengan apa yang kita harapkan.